Mbah Kendel sudah rawuh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan kembali membicarakan tentang satu hal yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Selain di samping itu sebagai hiburan teman-teman. Tapi saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mbak, saya mau tanya, pengasihan apa yang menurut Mbah Kendel itu paling ampuh, Mbak? Teman-teman yang saya hormati, di Jagat Raya ini tidak ada pengasihan yang andalan, tidak ada pengasihan yang super power atau yang lebih tajam atau yang lebih kuat. Pengasihan yang kuat adalah pengasihan yang sesuai dengan ajaran yang benar-benar tidak menyimpang dari paham kesesatan. Karena kalau kita ukur dengan kekuatan dan kemampuan pengasihan yang bersifat jin dan setan, sangat banyak sekali ragam-ragam topik-topik tema-tema pengasihan yang di tengah-tengahnya ada kodam dan setan dan jin. Karena perjalanannya pengasihan atau amalan mantra tersebut adalah menumpang pinjam kepada sosok jin dan setan. Akhirnya jin dan setan bisa diperintah untuk mempengaruhi daya pikiran orang untuk bertekuk lutut kepada orang yang memiliki dengan pengasihan yang handal. Kalau dipikir-pikir bahwa pengasihan yang ditumpangi dengan jin dan setan, maka apabila bertemu kepada orang yang berkeyakinan tinggi, bertakwa tinggi, beriman tinggi, orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, maka orang yang memiliki pengasihan yang bermotif dengan jin dan setan, maka mereka akan dikalahkan dengan orang-orang yang beriman. Sehingga kesimpulannya, pengasihan yang paling baik adalah pengasihan yang berbentuk dengan ketuhanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta alam. Tetapnya kita memakai dua bijang. Bijang ujung dinamakan Trijaya, bijang belakang dinamakan Triloka. Nah, sebagai ujung dinamakan Trijaya, yaitu kita mengambil dari Prabowo, Wibowo, dan Kamayan. Tetap memakai itu. Kemudian yang belakang kita pakai Guru Loka, Indra Loka, Jono Loka atau Jana Loka. Namun di dalam pangeranan, joloranti yang bersifat panuwunan, joloranti yang berasal dari tubuh kita sendiri, maka hal ini, ilmu ini, amalan ini tidak berbau dengan domblengan kodam dan jin dan setan, tapi dari kekuatan tubuh kita, yaitu dari Tridaya dan Triloka. Bidornya, anak panahnya yang di depan lancipnya, yaitu yang disebut dengan Trijaya, yang belakang dinamakan Triloka, disebut dengan Triloka, yaitu Guru Loka, Indra Loka, Jana Loka. Saya ulangi lagi, panah yang di depan dinamakan Trijaya. Daya itu kekuatan. Tri itu tiga kekuatan berasal dari Prabowo, Wibowo, Kamayan. Yang belakang atau buntutnya yaitu dengan kekuatan Triloka, yaitu Guru Loka, Indra Loka, Jana Loka. Di dalam pelajaran tersebut maka tidak tersisip satu titik pun yang bersifat dengan utusan atau perewangan atau kongkonan. Dia hanya mengandalkan kekuatan tubuh kita, bahwa di dalam tubuh kita memang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat sekali, mempunyai energi yang sangat dahsyat sekali. Nah, kekuatan di tubuh kita akan dahsyat apabila kita selalu berlatih dan berlatih 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sampai berpuluh-puluh tahun. Maka nanti akan tercipta daya yang ampuh. Bahkan juga ada yang belajar masih 3 bulan sudah andalan. Tergantung kepada kapasitas orangnya, punya makom besar apa enggak, punya wadah gede apa enggak. Wadah cilik, dapatnya cilik, wadah gede, itu iyo gede. Di samping itu juga terpengaruh dengan teknis latihan yang benar, teknis ketepatan waktu, wayah yang benar. Itu kalau wayahnya salah, waktunya salah, ya tidak andalan, tidak bisa terbentuk kekuatan yang tinggi. Kita ulangi lagi dengan yang dinamakan yaitu Tridaya, yaitu Prabowo, Wibowo, Kamayan. Prabowo teknisnya belajar kita mengenal kepada alam, mengenal air, mengenal angin, mengenal bumi, mengenal api, mengenal segala unsur-unsur yang ada di bumi. Banyu, geni, bumi, angin itu dikenali semua, termasuk alam semesta.
Caranya apabila kita nanti ada waktu kita pergi ke pantai, merasakan kenikmatan pantai, merasakan keagungan Tuhan yang berupa samudra yang luas sekali. Iya. Sehingga bahwa kita mempelajari samudra itu kita sangat kecil sekali dibandingkan kekuatan dan ciptaan Tuhan. Kemudian kita naik ke gunung, muncak gunung langsung. Kita melihat ke bawah bahwa manusia hanya kecil sekali, bahwa gunung diciptakan Tuhan sebegitu besar, sebegitu indah, sebegitu menakutkan. Apabila gunung meletus, bagaimana kekuatan orang, bagaimana kekuatan manusia. Kita melihat kepada angin pada saat kita ada puting beliung, atau melihat prahara yang sangat besar sekali, hujan sangat tipis bisa memporak-porandakan rumah, memporak-porandakan sawah-sawah dan sebagainya. Sebagaimana kelebihan dan kedahsyatan daripada angin yang diciptakan Tuhan. Bagaimana kalau tanah juga demikian, tanah menyembur gas, tanah menyembur angin, tanah menyembur air berlumpur. Kita juga sangat menakutkan seperti kejadian di Lumpur Sidoarjo. Kita mengenal berbagai alam, maka kita akan mendapat kekuatan dari alam semesta. Tekniknya kita mengambil sari-sarinya, molekul-molekulnya, yaitu rebutan-rebutan dari alam. Kita misalkan ke tempat sawah atau ke tempat gunung, kita lentangkan tangan dan terbuka. Kemudian kita berkeliling dengan mengambil nafas kita hentakkan di dalam dada, kita hentikan di dalam dada dengan kata-kata Allah, hentikan di dada, keluarkan Muhammad, Allah, Muhammad sambil terlentang. Boleh saya akan mencontohkan ya. Nah ini bacanya adalah Allah, simpan di dalam dada, keluarkan Muhammad. Lagi Allah, buat Muhammad, Allah, Muhammad, Allah, Muhammad. Terus kita contohkan ambil. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, Muhammad setelah Nabi sebut Allah, buat Muhammad. Kemudian lama-lama tidak bersuara, hanya batin yang bicara. Allah, Muhammad, Allah, Muhammad, Allah, Muhammad, Allah. Maka setelah itu kita tegak mengambil dari bumi, aura bumi dinaikkan ke atas, keluarkan dari bumi, naik ke atas, keluarkan dari bumi, keluarkan ke atas, dari bumi keluarkan ke atas. Akhirnya magnet di dalam bumi sudah bertebaran di tubuh kita, maka kita berkeliling lagi biar magnet bumi akan berkumpul menjadi satu bersama Allah dan Muhammad. Kita akan menjadi pemersatuan bumi dan antariksa. Kita akan memiliki kekuatan alam semesta ini. Kemudian setelah masuk kita teruskan, dan berarti secara berulang berangsur-angsur terus menerus. Dari satu hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun sampai bertahun-tahun, nanti akan tercipta sebuah daya yang dimakan tridaya tadi, yaitu Prabowo, Wibowo, dan Kamayan.
Terus kemudian kita ambil lagi yang dinamakan apa itu Prabowo. Ya. Berarti kan Prabowo sekarang Wibowo. Ya. Wibowo bisa diambil apabila kita untuk melaksanakan merenungkan cipta, mengheningkan cipta, kita duduk seperti orang yang berwiritan. Kita membaca-baca dengan nama-nama sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sebagainya. Tidak saya ajarkan, itu kan sudah apa semuanya. Ya. Seputar sifat-sifat nama Allah sebanyak 99. Kemudian Anda tancapkan di benak hati Anda, kita tancapkan di hublu minallah dan hublu minanas yang ada di dalam hati kita. Jadi hublu mu'min baitullah yang ada di dalam hati kita. Kemudian lama-lama nama-nama sifat-sifat Allah akan mancap atau akan tersinggah di dalam hati kita, maka tidak kita sadarkan diri kita akan mendapatkan yang dinamakan wibowo, kewibawaan yang sangat besar, sinar-sinar aura yang positif, sinar aura yang jernih dan ceria, maka orang-orang akan segan kepada kita, orang-orang akan cinta kepada kita, bahkan kadang hewan saja juga bertekuk lutut kepada kita. Yeah. Kemudian yang ketiga disebut dengan kamayan. Kamayan adalah merupakan sebuah acara atau sebuah tirakatan yang sangat dahsyat. Kita bisa melewati berbagai cara, misalkan kalau kelasnya ekstrim kita mau bertapa yang misalkan dari 41 hari tidak makan, tidak tidur, ada yang dinamakan toko pendem, orang juga dipendem. Jumeneng nyawa ningsun nafsul mutmainah ma'rifatullah. Untuk mencapai tingkatan iman yang lebih tinggi harus membuang nafsu yang akan membawa kita ke perbuatan dosa. Nah, pikirkanlah semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu ilahi illa huwa wahidin. Ar-Rahmanu innahu wallah. Ala zikrillahi ala tatma'in qulub. Allahu Allahu. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu ilahi illa huwa wahidun. Ar-Rahmanu innahu wallah. Ala Ar-Rahman innahu wallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak makan, tidak tidur, kemudian dengan membaca amalan-amalan tertentu. Terus kemudian apabila dengan bertapa di bawah tanah, kita bertapa kesusahan, maka bisa diganti yang kecil lagi ada berpuasa, misalkan puasa Naton, puasa Senin Kemis dan sebagainya. Karena setiap orang tidak sama, setiap orang kemampuannya berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang tidak, karena kita mempunyai wadah besar dan kecil, kita tidak sama dengan teman-teman yang lain, dengan orang-orang yang tidak kita samakan. Jadi setiap orang kekuatannya berbeda, setiap orang wadahnya, tempatnya juga berbeda-beda. Itu kita pakai sebagai depan atau tombak ujung atau anak panah yang disebut dengan bedor tanah. Kemudian yang belakang, panah kecil masuk, kemudian dia akan membuka lubang yang besar dengan yaitu buntut jemari, buntut panah. Melebar, agar lebih besar. Biar akan lebih besar aura masuk ke dalam tubuh kita. Kita memakai dengan triloka, yaitu guru loka, indra loka, jana loka. Guru loka yang ada di dalam otak kita. Guru misalkan yang tidak dapat dilihat, guru yang bisa bicara, guru yang bisa memberi kepandaian kepada kita, guru yang selalu benar di dalam otak kita, bukan otak-otak yang otak biasa, otak sadar, tapi otak yang benar-benar cerdas, otak-otak yang benar cendekiawan, yang secara gaib atau secara dengan kepintaran atau kepandaian yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kemudian yang kedua dinamakan dengan yaitu indra loka. Kita belajar dengan indra loka. Indra terdiri daripada panca indra yang berasal dari pangucap di mulut, kemudian yang kedua dinamakan yaitu panggondo yang berasal dari hidung, kemudian pangrungu berasal dari telinga, penglihatan yaitu yang disebut dengan mata atau penglihatan, paningal yang ada di dalam mata, kita tujuh dampak, yang lima adalah pangroso yang ada di dalam tubuh kita, roso kita, dua bilik, yaitu rasa rogo, rasa sejati. Rasa rogo itu bisa merasakan tanah keju, linu dan sebagainya. Rasa bisa merasakan di dalam lidah kita, mulut kita, lidah kita bisa merasakan pedas, asin dan gurih. Rasa sejati bisa merasakan samudono yang ada di dalam hati, bisa kita mencuri. Kemudian yang punya itu ada mencari, pertemuan kita yang merasakan buatan lidah, bukan tubuh yang bisa merasakan ada rasa yang ada di dalam hati kita. Itu bersama dengan rasanin rasa. Jadi masuknya dari indra loka, yaitu guru loka, terus jana loka. Jana loka adalah merupakan komponen yang ada di dalam hati, yang selalu benar, selalu tidak bisa menipu, selalu jujur, kemudian hati yang bersih, hati yang suci, yang terhindar dari setan dan jin. Maka barang siapa yang bisa menghindari jin dan setan, maka dia adalah orang-orang terpuji, orang-orang yang benar-benar pilihan daripada Tuhan, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang benar-benar dicintai, disayangi oleh Tuhan. Maka dari itu syaratnya menjadi orang-orang hamba yang terpuji adalah orang-orang yang berhati mulia, berhati bersih, dan berhati suci. Barang siapa yang hatinya suci, maka dia akan bisa masuk ke rumah manapun, segala permintaannya banyak bisa dikabulkan daripada tidak. Setelah di antara dua daya tadi, yaitu tridaya dan triloka menjadi satu, kemudian kita masukkan ke dalam tubuh kita, kemudian apa yang kita minta di dalam angan-angan kita, tujuan kita memakai mata bisa, kita memakai hati juga bisa, kita membaca atau memohon kepada Tuhan, maka itu nanti apa yang kita inginkan akan merusuk cepat, apa yang kita inginkan akan berjalan dengan kilat, berjalan cepat, secepat cahaya matahari. Jadi tujuan kita nanti, niat kita nanti, kita punya niat akan langsung cepat
menuju kepada sasaran. Yang penting dengan ilmu itu dipergunakan ilmu yang baik, tujuan yang baik untuk membantu orang, menolong orang, untuk membangun negara, untuk meningkatkan kualitas siar agama dan sebagainya. Sehingga ilmu-ilmu yang disebut kalau Jawa dinamakan Jolorate adalah harus dipergunakan ilmu-ilmu yang baik, jangan sampai dipakai dengan kejahatan-kejahatan. Dikatakan adalah ajian sempurna. Jadi makan ajian sempurna atau pengasihan sempurna. Pengasihan yang benar-benar merupakan daripada tingkah laku laku yang berdasar dengan ketakwaan, berdasar dengan kepangiranan yang ditugaskan atau yang dipakai untuk perjalanan perbuatan yang suci. Maka dari itu dengan wacana-wacana seperti ini, maka setidaknya kita bisa punya pandangan, kita punya pengalaman, barangkali berguna. Semoga ilmu itu akan bermanfaat bagi semuanya untuk jalan yang benar. Saya tidak menganjurkan semua wacana saya, semua ilmu saya untuk kejahatan. Saya hanya menganjurkan untuk perbuatan yang baik. Pemirsa, saya cukup sekian. Semoga ada artinya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله